Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak Channel. Bersama saya Faris Sustian. Channel yang berbicara semua hal tentang pajak. Dan jangan lupa, saya juga punya podcast, jadi silakan dengarkan di Bicara Pajak Podcast di Spotify khususnya atau di Google Podcast sementara ini. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas lagi tentang tutorial, khususnya tutorial online. Nah, malam ini kita akan membahas tentang ini. Tutorial pajak khususnya untuk permohonan surat keterangan fiskal atau SKF kita sebutnya. Surat keterangan fiskal. Kenapa ini penting? Karena nantinya ketika kita sudah bisa tatap muka di kantor pajak, maka salah satu layanan yang sudah bisa diberikan secara online itu adalah SKF. Jadi nantinya untuk permohonan SKF sudah tidak dapat melayani tatap muka lagi, artinya tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi harus melalui online, melalui situs pajak. Nah, kita akan berbicara mengenai cara permohonannya di situs pajak tentunya. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu surat keterangan fiskal atau SKF kita sebutnya. Kita mulai dari definisinya dulu. Definisi dari SKF itu apa? Nah, dari Undang-Undang Pajak sendiri, SKF itu adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan wajib pajaknya selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan, memperoleh pelayanan, atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Artinya, yang namanya SKF itu kalau disingkat ya, dia harus memenuhi aspek SKF itu adalah sebuah informasi yang diberikan oleh DJP kepada WP, kepada wajib pajak, selama periode tertentu. Jadi ada jangka waktunya, kemudian ada syarat-syaratnya untuk bisa diberikan SKF itu, kemudian dia mengajukan SKF ini untuk mendapatkan apa. Jadi SKF ini ada fungsinya. Jadi nggak cuman misalkan kita sudah ajukan, ya udah selesai. Jadi ada jangka waktunya, ada juga untuk kegiatan apa. Nah, yang akan kita bahas mengenai periode tertentunya, dan juga pelaksanaan kegiatannya ini apa saja. Serta syarat-syaratnya ini apa saja. Oke, setelah dari definisi, kita lanjut ke syarat-syaratnya. Syarat untuk mengajukan SKF. Ada 3 persyaratannya. Yang pertama adalah tidak sedang dalam pemeriksaan bukti permulaan, secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan di bidang perpajakan. Artinya, dia tidak sedang dalam pemeriksaan. Khususnya pemeriksaan bukti permulaan dan seterusnya ya. Ada penyidikan, ada tindak pidana perpajakan, dan sebagainya. Dia tidak boleh mengajukan SKF kalau sudah sampai di tahap itu. Kemudian, yang syarat kedua adalah tidak mempunyai utang pajak. Atau kalau misalkan punya utang pajak, dia mendapatkan izin untuk mengangsurnya atau menundanya. Atau kalau mau ketika sudah punya utang pajak, ya udah lunasi dulu utangnya, baru kita ajukan SKF-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan pada saat kita mau mengajukan SKF, Pak, masih ada utang pajak nih karena kemarin ada yang belum dibayarkan gitu, sanksi-sanksinya gitu, sanksi atau denda gitu. Maka utang itu harus dibayar dulu, baru kita ajukan SKF. Dan yang terakhir, dan ini syaratnya kumulatif ya, bukan atau, jadi dan. Jadi semuanya harus memenuhi. Dan syarat yang terakhir adalah menyampaikan SPT tahunan untuk 2 tahun pajak terakhir. Kalau dengan catatan bahwa terdaftarnya itu sudah lebih dari 2 tahun. Tapi kalau baru tahun lalu misalkan, atau tahun ini, ya berarti paling tidak sudah lapor SPT tahun kemarin, 2019. Tapi kalau baru terdaftarnya sekarang, ya sudah. Penyampaian SPT tahunan ini ditangguhkan, karena kan belum wajib lapor. Kemudian, kalau dia pengusaha kena pajak, dia sudah harus lapor SPT masa untuk 3 masa sebelumnya, 3 masa terakhir. Dari sejak kita mengajukan SKF ini. Jadi misal sekarang bulan Juni, berarti sebelum masa Juni, Mei, April, Maret, itu sudah harus lapor PPN. Tadi, dengan catatan bahwa Anda itu adalah pengusaha kena pajak atau SKP. Kalau
Anda PKP. Tapi kalau bukan PKP ya berarti Anda tidak ada kewajiban untuk lapor SPT masa PPN. Jadi 3 syarat mutlak inilah sebelum Anda mengajukan SKF. Sebelum bisa ini lunas atau syarat-syarat ini terpenuhi, maka Anda tidak bisa mengajukan SKF. Oke, setelah syaratnya terpenuhi, misalkan, maka kita langsung ke tutorialnya. Bagaimana cara untuk mendapatkan SKF melalui online? Yang pertama, tentu saja kita harus masuk ke situsnya DJP, pajak.go.id, atau ketik aja di browser pajak, biasanya langsung diarahkan ke situsnya DJP. Tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Situs pajak, kemudian ada informasi, layanan, dan sebagainya. Nah, Anda yang harus lakukan adalah Anda klik login di kanan atas itu, klik login. Kemudian, setelah Anda klik login, seperti biasa akan muncul pertama kali biasanya pop-up untuk SMS OTP. Ini layanan baru dari kami, jadi selama ini kalau untuk kode verifikasi itu kan dikirimkan via email. Nah sekarang untuk kode verifikasi bisa kita lakukan melalui SMS. Kalau untuk WA itu belum ya, jadi baru SMS dan email sementara yang sudah ada gitu. Nah, kemudian pop-up ini bisa kita matikan. Kemudian nanti akan muncul halaman login situs pajak seperti ini atau login DJP. Biasa kita login menggunakan NPWP dan juga password kita, login dari biasa yang kita lakukan untuk e-filing, e-billing, kemudian ada juga yang kemarin insentif pajak dan sebagainya, semua password yang sama. Password DJP online intinya. Kalau Anda belum, silakan Anda lakukan registrasi atau silakan lakukan aktivasi kalau Anda sudah punya linknya, tapi belum dilakukan aktivasi. Intinya Anda harus registrasi terlebih dahulu. Tapi kalau Anda sudah registrasi, tinggal masukkan aja NPWP, password, kemudian klik login di sini. Nah, kalau sudah berhasil login, tampilannya akan seperti ini ke dashboardnya. Nah, untuk pengajuan SKF, itu ada di menu layanan. Jadi di sini ada beberapa tab menu, ada informasi, dashboard, profile, bayar, lapor, dan layanan. Nah, untuk SKF itu ada di menu layanan. Setelah kita klik menu layanan, maka akan muncul tampilan seperti ini, ada KSWP, rumah konfirmasi dokumen, EPHTB, dan sebagainya. Nah, kita klik KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Kita klik di sini, kemudian setelah kita klik, akan muncul halaman informasi seperti ini, ada nama, NPWP, dan alamatnya. Silakan dibaca petunjuk pengisiannya, kemudian yang harus kita cek untuk pengajuan SKF adalah di profil pemenuhan kewajiban saya. Nah, di sini untuk keperluannya silakan Anda pilih, kita klik pilih di sini. Kemudian sebelum masuk ke situ akan ada tadi ya syarat-syaratnya, kira-kira terpenuhi atau tidak. Ada 4 variabel di sini. SPT tahunan 2 tahun terakhir, SPT masa 3 masa terakhir, utang pajak, dan tidak sedang disidik atau diperiksa bukti permilaan. Kalau semuanya sudah memenuhi, maka nantinya statusnya adalah terpenuhi. Tapi ternyata apabila ada yang tidak terpenuhi, maka Anda tidak bisa lanjutkan. Anda tidak bisa mengajukan SKF. Contohnya tadi, misalkan Anda masih punya utang pajak, berarti Anda harus lunasi dulu pajaknya, baru silakan Anda ajukan SKF lagi. Oke, kita balik ke SKF tadi. Jadi, di menu profil pemenuhan kewajiban saya, silakan kita pilih SKF di sini. Kita pilih SKF, ada beberapa macam yang bisa kita pilih. Salah satunya itu ada insentif pajak, UMKM, 21, dan sebagainya. Tapi karena kita SKF, silakan kita pilih surat keterangan fiskal di sini. Kita pilih. Setelah itu, gunakan kode keamanan. Silakan isi sesuai dengan kode keamanannya. Kemudian kita pilih submit. Setelah pilih submit, akan ada variabel seperti yang muncul di bawah tadi.
semua statusnya di sini terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi, kembali lagi, kalau semuanya sudah terpenuhi di sini, maka kita bisa cetak SKF. Tapi sebelum itu, sebelum kita cetak SKF, silakan keperluan pencetakannya untuk apa. Jadi kita bisa pilih di sini, kita bisa pilih cetak SKF-nya untuk apa. Misalkan syarat untuk pengadaan barang dan jasa. Kayak tadi ya, misalkan sekarang ini untuk proyek pemerintah maupun BUMN mensyaratkan harus ada SKF. Jadi Anda ajukan SKF, kemudian syaratnya seperti tadi, kemudian keperluan pencetakannya untuk apa? Syarat pengadaan barang dan jasa. Kita pilih seperti ini. Kemudian setelah itu, setelah kita pilih syarat pengadaan tadi, kita cetak SKF-nya. Setelah kita cetak SKF, akan muncul konfirmasi seperti ini. SKF akan berlangsung selama 1 bulan. Dengan mencetak SKF ini, maka permohonan SKF Anda akan tersimpan dalam sistem kami. Kita pilih ya. Artinya, SKF ini hanya berlaku untuk 1 bulan saja dalam rangka syarat pengadaan barang dan jasa. Bagaimana jika setelah ini, setelah lebih dari 1 bulan, silakan ajukan SKF lagi, SKF baru. Jadi, misalkan Anda baru mau mengajukan proyek gitu kan, Anda mau SKF nih, Anda mau permohonan SKF, nah silakan ajukan permohonan sebelum pengadaan proyek dilakukan. Kemudian kalau misalkan nanti ternyata kalah, tender, kemudian Anda ajukan lagi proyek yang baru, silakan ajukan SKF-nya kembali. Jadi jangka waktunya hanya 1 bulan saja. Kurang lebih seperti ini bentuk suratnya, surat SKF-nya, dan ini sudah bisa dilakukan. Sudah bisa Anda gunakan sesuai dengan keperluannya. Anda bisa print atau Anda bisa kirim ke email ke rekanan Anda. Baik, kurang lebih seperti itu untuk tutorial permohonan SKF. Sangat mudah, cepat, gitu, dan juga paperless. Lebih gampang sekarang daripada Anda harus ke kantor pajak dan sebagainya. Terima kasih telah menyimak acara ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan subscribe dan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Silakan apabila ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.